Selamat datang di podcast pertama SRI Untirta. Nah, di podcast pertama SRI Untirta ini kita bakal bahas topik yang menarik banget nih, yaitu tentang seputar SRI Untirta. Ini podcast pertama kita ya? Iya betul, podcast perdana kita. Nah, mungkin buat teman-teman yang bakal penasaran apa sih SRI Untirta ini, sekarang aku udah bersama narasumber yang sangat spesial banget, yaitu dari steering committee-nya SRI Untirta. Mungkin sebelum itu kita kenalan dulu kali ya, Kak. Boleh. Iya, sebelumnya mungkin yang belum kenal, aku Karnia Zahra, jadi teman-teman boleh panggil aku Nia, N-I-Y-A pakai Y ya. Nah, dan kebetulan di periode kali ini aku diamanain sebagai Presiden SRI Untirta 2025 sampai 2026. Nah, dan di sini ada rekan saya, ada dari SC juga. Halo, nama aku Dinda, aku dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Sebenarnya masih satu fakultas sih sama Nia, itu memang beda jurusan aja. Aku di sini diamanatin sebagai bendahara umum di SRE. Keren banget ya, Kania dan Kak Dinda ini diamanahin jadi orang penting di SRI Untirta. Oke, karena kita udah kenalan nih, kita langsung aja kali ya masuk ke topik pertama kita. Boleh. Jadi penasaran deh sebelumnya apa nih mau ngomongin apa sih? Jadi kita takut. Susah banget. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih, bisa dijelasin gak sih apa sih SRI itu dan kenapa SRI bisa ada di Untirta? Ya, SRI itu sesuai sama namanya atau nama panjangnya Society of Renewable Energy. Jadi kita sebuah komunitas mahasiswa, bisa dibilang organisasi juga, yang dimana sekarang udah ada di 51 student chapter, salah satunya di Untirta. Nah, komunitas kita itu berfokus pada lingkungan dan energi terbarukan sesuai sama namanya, renewable energy, jadi energi terbarukan gitu. Dan kita bisa ada di Untirta karena memang ada yang pencetusnya gitu. Salah satu senior kita atau kakak tingkat kita yang kebetulan sudah lulus, beliau dari FISIP, yang mendirikan SRI Untirta dari FISIP, dan kemudian berlanjut hingga saat ini sampai di 2025 di periode kepengurusan ketiga. Jadi saya sebagai presiden ketiga di SRE. Oke, menarik banget ya SRI ini ternyata. Dan kira-kira udah berapa lama ya SRI di Untirta tuh kok? Sebenarnya SRI di Untirta itu kita berdiri di sekitar tahun 2023 deh. Jadi kita baru 4-25, baru sekitaran 2 tahunan lebih lah itu. Mungkin gitu kali ya. Terus kira-kira apa sih yang membedakan SRI ini sama organisasi-organisasi kampus lainnya gitu? Beda dong ya. Beda banget. Kita sesuai sama namanya aja. Mungkin kalau misalkan di HIMA itu mereka fokus ke pengembangan advokasinya mahasiswa-mahasiswa jurusannya gitu. Dan kalau kita lebih fokusnya ke lingkungan, ke energi terbarukannya gitu. Mungkin bisa karena kita sekarang lagi sama orang-orang penting di SRI Untirta ya, steering committee-nya. Aku mau nanya nih, sebenarnya apa sih visi dan misi dari SRI Untirta nih, apalagi di periode pengurusan yang sekarang? Kalau visi misi kita, pertama misinya tentu adalah mencoba untuk membangkitkan kesadaran, mengedukasi mahasiswa Untirta khususnya melalui inovasi, kemudian melalui kolaborasi lintas sektor baik di skala regional maupun di skala nasional gitu. Kita jangan terlalu kaku banget santai aja. Kayak cepet bahas ya. Ada nggak sih kayak target atau tujuan utama dari SRI Untirta di tahun ini gitu? Sebenarnya kita karena fokus aja ya, kita masih baru ya Din ya. Dan kebetulan aku sama Dinda itu udah di 2 periode, udah di 2 periode. Kebetulan sebelumnya aku di akademik, Dinda Aku di HRD. Oh iya, di HRD. Nah, kebetulan di periode selanjutnya itu kita masih benar-benar ngebangun ini ya Din ya, ngebangun apa namanya si otaknya awal banget, jadi kayak masih belum terprogres banyak gitu. Nah, sekarang ini coba kita strukturkan, coba kita buat lebih lebih kedepannya bisa ada tujuan yang lebih komprehensif gitu. Jadi nantinya kedepannya insya Allah kita bakal melakukan beberapa kegiatan positif. Ada apa aja tuh Din kira-kira? Boleh nih inisial. Kali dekatnya sih ya Kania dan Kak Dinda, itu paling dekatnya itu mau akan ada agenda penanaman mangrove tidak? Kira-kira yang mangrove tuh di bulan apa ya Kak? Di bulan akhir
Juni ini kita coba laksanain di akhir Juni. Dekat ya agenda terdekatnya nih sekarang dari SRI. Nah, dari visi misi dan tujuan utama tadi yang udah disebutkan, kira-kira ada nggak sih kayak kegiatan yang sekiranya mendukung visi misi itu, kegiatan inti atau kuncinya gitu, yang mendukung visi misi itu tuh bisa terwujudkan gitu di SRI Tirta periode ini? Ya, tentu ada sih, kan karena kita juga coba untuk mengembangkan kesadaran tentang pentingnya energi terbarukan. Pertama mungkin yang bisa kita galakan atau bisa kita implementasikan adalah di seminar ya. Coba nanti kita bakal ada seminar yang namanya Banten Energy Transition, dan sebenarnya ini sudah ada di 2 tahun kemarin juga sudah ya. Kita coba 2 kali mengadakan BTD. Dan alhamdulillahnya kemarin kita berhasil mengundang Pak Andra Soni sebagai gubernur terpilih Gasdoya. Dan Sultan, mungkin ke depannya kita bakal mengundang siapa? Mungkin dari kementerian bisa kali ya? Boleh. Ya. Nah itu salah satunya kita coba galakan isu-isu transisi energi, diskusikan melalui sebuah seminar lewat Banten Energy Transition. Kemudian juga coba kita implementasikan ya Dinda ya, mungkin ke desa atau ke daerah yang memang membutuhkan akses energi baru gitu, atau membutuhkan penerangan, pencahayaan dan lain sebagainya gitu. Jadi coba kita implementasikan energi terbarukan ke daerah-daerah yang memang membutuhkan. Nah, salah satunya itu kan yang baru kita omongin tadi tuh, penanaman mangrove. Penanaman mangrove itu salah satu dari implementasi di organisasi kita ini. Nah, untuk penanaman mangrove sendiri kan mangrove juga punya atau penyerap karbon lebih banyak daripada hutan di daratan ya teman-teman. Jadi dengan kita menanam mangrove itu benar-benar melawan gas rumah kaca yang sekarang marak-marak banget nih diberitain. Karena mangrove itu kan dibilang dia sebagai karbon biru ya, penyerap gas-gas karbon dioksida dan lain sebagainya yang menjadi penyebab atau faktor dari gas rumah kaca. Tuh, berarti bisa dibilang untuk program kerja yang penanaman mangrove dan juga seminar itu bisa dibilang sebagai program unggulannya gitu ya dari SRI gitu. Terus apa sih rencana terbesar dari SRI Untirta dalam hal energi dan lingkungan gitu? Kalau rencana besar mungkin kita coba eksekusi semua program-program kita yang udah kita rencanain gitu. Karena kemarin juga kita sempat mengadakan rapat kerja dan di situ kita coba diskusikan. Nah, bulan kemarin di akhir April ya betul. Ya. Jadi dari apa yang sudah kita diskusiin, coba kita implementasikan dan kita eksekusi dengan baik gitu. Jadi itu bisa menjadi salah satu keunggulan kita di periode kali ini. Kira-kira begitu. SRI Untirta ternyata nggak cuma mau berdampak di dalam, tetapi juga berdampak keluar juga gitu ya masyarakat. Karena kebetulan di SRI itu adalah anak muda yang memang mereka punya niat untuk berdampak ke lingkungannya. Keren banget. Oke, jadi dari tadi kita udah bahas visi misi, terus kayak program kerja dari SRI Untirta secara singkat. Kira-kira sekarang ada nggak sih dari steering committee nih harapan buat SRI Untirta ke depannya tuh bakal gimana? Boleh ya, Rinda? Untuk harapan di SRI Untirta khususnya di periode sekarang, teman-teman, mulai dari kita dulu deh, sadar akan lingkungan gitu. Mulai dari kalau kita minum bawa tumbler, kemudian belanja juga jangan pakai plastik, pakai tas belanja gitu. Ya kalau misalnya bukan kita ya siapa lagi gitu teman-teman. Kesadaran lingkungan dimulai dari diri sendiri. Mungkin kalau harapan saya adalah dapat mitra sponsorship yang bisa mengcover kegiatan-kegiatan ditarik. Justru betul. Karena kita lagi sangat membutuhkan itu, jadi mungkin siapapun yang bisa lihat ini, yang lihat podcast kita kali ini dan berniat untuk coba jadi donatur ataupun sponsorship, langsung aja hubungi PC-nya ada di bio Instagram kita ya. Kira-kira ada nggak pesan buat anak muda di luar sana yang mau kenal sama SRI atau mau join sama SRI ini nanti ke depannya? Pesannya mungkin kita sebagai anak muda coba ikut salah satu komunitas yang memang punya dampak. Nah kalau misalkan bingung apa komunitasnya, join SRI.
Karena kebetulan di Banten itu barusan kita teman-teman. Jadi barusan ada SRI Untirta. Nah khusus anak Untirta, mahasiswa Untirta, kalau misalkan mau join ke sebuah komunitas atau organisasi yang memang punya dampak ke lingkungannya, atau yang memang kita membahas full tentang lingkungan dan transisi energi, ya joinnya kemana lagi kalau bukan di SRI. Jadi privilege banget nih buat mahasiswa Untirta yang mau berdampak ke lingkungan, apalagi tertarik minatnya di bidang lingkungan dan juga di energi terbarukan ya kayak karena di Banten gitu. Terus kita cuma ada satu-satunya nih di Untir. Jangan pernah sia-siain kesempatan gitu. Karena di SRI juga kita lumayan keluarganya tuh lumayan deket banget ya. Kita coba buat terapin bondingnya biar kalau lagi main, walaupun bukan membahas tentang proker atau segala macamnya ya, kalau main aja gitu. Jadi kita bisa dapat relasinya lebih banyak gitu, lebih besar gitu, bondingnya juga lebih kuat gitu. Oke, jadi obrolan hari ini sangat insightful banget ya bersama steering committee dari SRI Untirta gitu. Kita ngebahas soal apa sih SRI itu, terus tujuannya dari SRI itu apa, visi misinya juga kayak gimana, terus program-program unggulan kedepannya dari SRI yang bakalan ngasih dampak luar biasa banget ke lingkungan gitu kan. Terus juga tadi ada harapan-harapan buat mahasiswa di luar sana yang masih ragu atau masih bingung mau join organisasi yang concern di bidang lingkungan atau di bidang energi terbarukan gitu kan. Boleh join ke SRI Untirta gitu kan. Nah buat kamu yang lagi dengerin atau lagi penasaran sama dunia energi, lingkungan, bisa banget nih nanti join ke SRI Untirta. Apalagi buat mahasiswa Untirta, karena di Banten tadi udah disampaikan juga kalau di Banten itu cuma ada satu-satunya di Untirta. Semoga nanti ada lagi ya dari kampus-kampus lain gitu, biar kita lebih bisa berdampak lagi nih buat masyarakat di Banten. Oke, terima kasih buat narasumber kita hari ini, Kania dan juga Kak Dinda sebagai steering committee-nya dari SRI Untirta. Semoga next di podcast SRI Untirta selanjutnya kita bisa mengundang narasumber yang lebih keren-keren lagi ya Pak Tekmin, biar nanti yang nontonnya lebih banyak. Nah buat kalian yang mau dengerin dan juga mau ngikutin isu tentang dunia lingkungan dan juga energi terbarukan, kalian bisa banget ikutin sosial medianya SRI Untirta, mulai dari Instagram, TikTok, dan juga YouTube-nya SRI Untirta yang nanti bakal ada di sininya. Jangan lupa ikutin terus podcast kita berikutnya. See you Energizen. Halo teman-teman Energizen, kami dari Departemen Public Relation and Campaign yang akan menemani podcast kita satu periode ke depan, dan kita adalah yang akan jadi host untuk tampil di depan kalian. Oke, aku Salsa dan ini ada. Halo, aku Duyanto Nugroho. Aku Muhammad Rafi Ramadan. Halo, aku Muhammad Dimas Saputra. Halo, aku Nur Anissa Putri. Halo, aku Dinda Syafira. Dan aku Sofian. Dan jangan lupa ada teman kita satu lagi yaitu Meira. Nah, kita yang akan jadi host untuk menemani para gestar, para tamu, dan kami akan membicarakan banyak hal terkait energi terbarukan, lingkungan, dan energi-energi hijau lainnya. So, jadi teman-teman, jangan lewatin setiap episodenya ya. Terima kasih. Bye-bye, Energizen.